Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyai 1 TV. Ketemu lagi dalam program Ngobeng, Ngobrol Bengi. Nah, tema malam ini kami bahas soal para petani ya. Wabil khusus petani buah naga, karena malam ini atau bengi ini ada banyak sedulur yang memang ada waktu dan longgar untuk bisa ngobrol lah terkait dengan buah naga atau sebagai petani buah naga di tengah pandemi ini. Jadi temanya malam ini adalah petani buah naga di tengah pandemi. Saya akan coba menghubungi Mas Edi dulu ini. Mas Edi ini adalah salah satu petani buah naga yang ada di Banyuwangi Selatan. Juga termasuk ya sebagai ketua petani buah naga Banyuwangi atau Panaba. Selamat malam Mas Edi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, segar bugar ini. Mudah-mudahan segar buah naganya ini. Oke, ditahan dulu. Saya akan coba menghubungi juga petani buah naga yang lain di Banyuwangi, masuk tengah atau utara ini. Tepatnya di wilayah daerah Kecamatan Giri kalau tidak salah. Namanya Mas Halim. Selamat malam Mas Halim. Selamat malam Pak Bin, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjenengan juga ya bersama keluarga. Wah, petani buah naga ini di tengah pandemi, kesehatannya luar biasa. Mudah-mudahan semuanya sehat. Gitu ya Mas Halim ya, juga Mas Edi dan keluarganya masing-masing semuanya di sana. Baik, malam ini kita langsung aja menuju tema. Jadi petani buah naga ini di tengah pandemi ini bagaimana ini Mas Halim dulu? Silakan Mas Halim. Apakah para petani kemudian tidak menanam karena memang mau nanam nanti buahnya ikut kena pandemi, atau orangnya yang memang sebagian kena pandemi, atau bagaimana? Bisa disampaikan tipis-tipis dulu, monggo Mas Halim. Silakan, santai aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim dari Kecamatan Giri, Kelurahan Giri ya tepatnya. Saya adalah anggota Panaba, yaitu kepanjangan dari Petani Naga Banyuwangi. Kebetulan lokasi saya berada di tengah kota Banyuwangi. Tentang masalah pandemi, saya sebagai petani buah naga, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Ternyata pandemi ini membawa berkah bagi saya petani buah naga. Kenapa? Karena di saat pandemi yang saat ini ya, buah naga ternyata memiliki harga yang cukup luar biasa sekali. Bahkan mencapai Rp20.000 saat ini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan adanya peraturan PPKM ini. Ternyata saya sebagai petani naga Banyuwangi tidak terlalu terdampak ya. Mohon maaf bagi masyarakat yang memang terdampak dengan PPKM ini. Jadi saya sendiri merasa tidak terlalu ya terdampak dengan adanya peraturan PPKM ini ya. Kata orang-orang kan pelan-pelan kita inilah Ya. gitu. Tapi saya sebagai petani naga Banyuwangi, alhamdulillah sangat bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan sampai hari ini. Itu saya. Baik. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Puji syukur yang harus mesti dilangitkan oleh panjenengan terutama, atau mungkin yang lain. Tadi sudah diwakili oleh Mas Halim bahwa dampak pandemi di tengah masyarakat petani buah naga tidak begitu ya. Ya tapi mungkin pasti ada lah. Cuman prosentasinya mungkin kecil. Nah, nanti kita bahas yang prosentasi yang kecil itu. Saya menuju Mas Edi dulu. Kalau Mas Edi gimana? Apakah juga sama? Tidak terdampak seperti itu? Kalaupun ada yang terdampak apanya gitu, silakan. Ya, benar sekali yang dibicarakan dari Mas Halim tadi. Memang pandemi sama sekali tidak berpengaruh pada petani buah naga, malah
hasil dari penjualan buah naga akhir-akhir ini malah melonjak drastis, yang biasanya di kisaran antara 10 sampai 15, hari ini 3 hari ini sudah nyampe 20.000. Kemudian mengapa kok sampai segitu? Memang buah naga sekarang, buah-buahan itu memang sangat diminati oleh masyarakat untuk menambah imun tubuh mereka. Yang katanya tadi PPKM pelan-pelan gitu kan, kalau kita PPKM itu para petani kudu makmur gitu kan. Pelan-pelan tambah makmur gitu ya. Sama sekali tidak berpengaruh petani buah naga di Banyuwangi ini terhadap PPKM yang dibilang oleh Mas Salim tadi. Jadi memang patut dijadikan sebagai salah satu contoh oleh salah satu profesi barangkali ya. Artinya petani buah naga adalah merupakan salah satu profesi yang dimiliki di Banyuwangi ini terutama, atau diwakili jenengan, bisa dikatakan tidak terdampak, sementara bagi profesi yang lain atau masyarakat kelompok tertentu ya banyak yang istilahnya terdampak, sambat, resah dan segala macam. Ini baru kali ini saya ngobrol bengi, di acara ngobrol bengi ini diwakili jenengan ini punya optimisme, ada gairah bahwa petani meski ada dalam tanda kutip itu, tapi panjenengan mewakili profesi tertentu sebagai petani buah naga tidak terdampak dan tetap optimis. Kira-kira begitu ya Mas Salim ya? Ya, alhamdulillah. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Bin. Sangat bersyukurlah. Pokoknya kita selalu mengambil hikmah dari setiap keadaan. Pasti itu yang terbaik buat kita. Amin. Betul. Ya, kalau boleh tahu Mas Salim, ya Mas Salim ini di wilayah mana ini? Terus kebunnya itu di wilayah mana? Sejak kapan menjadi petani buah naga? Untuk lokasi tepat di belakang rumah. Awalnya dari 250 pohon saya punya. Ya, kemudian tetangga desa ada yang sudah memiliki 2.500. Saya sempat berpikir kira-kira kapan, apakah bisa saya ini mencapai semacam itu, begitu loh. Dari 250 tiang pohon saya memulainya. Kemudian saya tambah menjadi 500, saya tambah lagi menjadi 1.000, saya tambah lagi 1.500, sampai saya menyewa lahan. Alhamdulillah saat ini mencapai 2.000 lebih untuk jumlah tanamannya. Alhamdulillah. Luar biasa. Sudah lama nggak menjadi petani buah naga? 4 tahun. 4 tahun? Ya, sarjana sudah saya di buah naga ini. Artinya gimana itu? Kalau Mas Edi itu sudah profesor, kalau saya masih S1. Oh gitu ya? Tahun. Oke, ya. Meski masih sarjana, meski masih menjadi mahasiswa, tapi panjenengan sudah memberikan sinyal kepada petani yang lain, masyarakat kelompok petani yang lain, dari 250 menjadi 2.500 itu artinya ada harapan baik. Kan seperti itu ya Mas Salim ya? Sulit enggak untuk menjadi petani buah naga saat ini Mas Salim? Gimana Pak Bin? Ya. Gimana diulangi? Ya. Terputus. Menjadi petani buah naga itu sulit enggak? Kalaupun ada, kesulitannya di apa? Apakah permodalan atau cara menanamnya yang butuh ini dan itu, atau bagaimana? Mungkin ada sedikit pengalaman yang mungkin di-share. Silakan. Oke. Jadi untuk di wilayah Banyuwangi kota ya, itu bagi saya sangat sulit. Untuk yang pertama, jika sewa di wilayah Banyuwangi itu para petani akan bertanya-tanya, ngapain kok tanam randu begitu, ngapain kok tanam cor. Jadi para petani di wilayah Banyuwangi itu bertanya-tanya, apa sih kok tanaman semacam ini, untungnya apa begitu. Jadi mereka sangat awam sekali dengan buah naga. Tapi kalau dibandingkan dengan wilayah Banyuwangi Selatan, itu karena wilayah sana
lebih dahulu ya untuk bertani buah naga. Jadi teman-teman Panaba ini sangat gampang sekali untuk menyewa lahan dengan ditanami buah naga, kemudian bahkan ada yang sudah siap buah naganya, tinggal sewa aja, oper sewan. Nah, tapi kalau di Banyuwangi kota ini, saya pernah menyewa lahan, tapi sama pemilik lahannya tidak boleh ditanami buah naga. Alasannya? Jadi hutan pemilik lahan itu sampai semacam itu. Karena apa? Rumor yang beredar di sana itu mungkin ketika ditanami buah naga nanti tanahnya rusak begitu. Kan nanti pohonnya itu besar-besar. Padahal sangat gampang sekali untuk mengurusnya. Jadi kemudian kendala selanjutnya sebetulnya ketika kita tidak paham betul tentang ilmu buah naga, itu jangan berani-berani terjun ke dalam, karena permodalan cukup luar biasa ya, dan kita tidak langsung panen ya. Kalau kita bandingkan dengan tanaman seperti jagung, tanaman seperti padi, itu dalam kurun waktu 4 bulan, 3 bulan kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Akan tetapi kalau buah naga tidak semacam itu, kita harus menunggu kurang lebih 1 tahun untuk bisa mendapatkan hasil yang itu masih awalan. 1 tahun ini masih belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Paling tidak itu kita harus butuh waktu 2 tahun. Jadi uang yang kita investasikan ke tanaman buah naga ini itu lenyap begitu selama 2 tahun. Bahkan kita terus mengeluarkan untuk perawatan begitu. Beda dengan tanaman jagung. Kita tanam dengan luas 1 hektar, modal misalkan 7 juta, 8 juta. Tapi dalam kurun waktu 4 bulan dia akan langsung mendapatkan hasilnya. Begitu. Kalau untung ya. Iya. Itu. Jadi memang wah, ilmunya dari mana dulu ini Mas Salim? Apakah memang tadi kan sempat ditolak gitu ya sama yang pemilik lahan gitu karena nanti tanahnya rusak dan segala macam. Anda meyakinkan pemilik lahan itu karena dari mana? Belajarnya dari mana? Kalau ilmu kita sambil jalan ya, ketika kita mulai tanam, kita keliling di Banyuwangi itu siapa yang punya lahan buah naga kita datangi satu persatu. Jadi kita masih belum kenal dengan namanya Panaba, belum kenal kita. Setelah 2 tahun kita menanam buah naga, baru ketemu sama namanya Panaba itu. Jadi ilmu yang sudah pernah kita pelajari itu nggak ada apa-apanya di Panaba. Di Panaba gudangnya orang-orang yang sudah spesial untuk ilmu buah naga tersebut. Jadi apa yang sudah saya pelajari di YouTube, di literatur, kemudian di orang-orang yang sudah menanam buah naga di sekitar wilayah kota, itu kan biasanya orang ngomong seujung kuku itu, wah itu kecil pokoknya ilmu yang saya dapatkan. Setelah saya ketemu dengan Mas Edi, ketemu dengan teman-teman Panaba, luar biasa. Saya sangat bersyukur dengan adanya Panaba ini. Mantap. Itu. Iya, mudah-mudahan tetap eksis, tetap bergairah untuk menanam buah naga agar menjadi daya tarik juga bagi para petani yang saat ini bingung mau nanam apa lah, kira-kira begitu. Saya menuju Mas Edi juga. Kalau Mas Edi ini ya tidak salah kalau Mas Salim tadi itu bilang bahwa bicara soal buah naga, saya karena dulu pernah meliput awal-awal di beberapa tahun yang lalu. Saya dulu pernah bertanya, ini buah apa ya program lere-lere itu. Nah, bisa diceritakan ini Mas Edi. Artinya ketika bicara buah naga, eksistensi di tengah pandemi ini, jenengan sebagai ketua kelompok lah atau ketua petani buah naga di Banyuwangi ini bagaimana ini? Yang jelas memang buah naga adalah komoditi terbaik lah selama ini yang saya geluti. Saya itu dulu
background saya memang petani, walaupun dulu pernah kerja ke luar negeri, tapi memang saya adalah petani tulen. Dari saya itu pernah nanam apa saja, mulai dari semangka, cabai, jeruk, melon, semua saya itu sudah pernah nanam. Jadi ilmu-ilmu dari pertanian itu insya Allah saya sudah kuasai. Dan kemudian saya bertemu dengan buah naga. Awal-awal kita ketemu buah naga sekitar 10 tahun lebih yang lalu. Dan di situ kami memang sangat hanya bagaimana ya, hanya sekelompok kecil aja yang makan waktu itu. Dan kemudian saya merasa optimis dengan buah yang satu ini. Padahal waktu itu kita jual 1 kintal aja itu antri sampai seharian waktu itu. Tapi saya sangat optimis dengan prospek buah yang satu ini. Kemudian kami bersama teman-teman mempelajari sekali perilmuan buah naga ini sampai akhirnya bagaimana karakter kita pelajari, kita gabungkan dengan ilmu pertanian yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian kita mempelajari karakter buah naga sampai akhirnya kemudian kita menemukan adalah sistem perlampuan. Awal-awal sistem perlampuan ya itu tadi mungkin hanya dalam skala teman. Waktu itu kita ketemu Mas Bin juga, waktu itu kita awal-awal perlampuan sih sebenarnya. Dan itu awal mula titik dari perlampuan membuka diri dengan liputan lirih-lirih pada waktu itu. Akhirnya kemudian saya upload di YouTube. Selain memang di semua orang petani buah naga Banyuwangi Selatan itu menyaksikan buah naga perlampuan dengan hasil yang maksimal, akhirnya mereka ingin bertemu dengan kita mempelajari, dan kemudian selain itu kita juga upload di YouTube. Akhirnya banyak sekali yang mempelajari tentang buah naga ini. Perjalanan buah naga sebenarnya nggak segampang itu sih Mas. Jadi buah naga itu memang pertanaman yang gampang-gampang susah. Gampangnya itu setiap orang itu bisa nanam. Tapi yang susah itu bagaimana semua orang itu bertahan atau memaksimalkan buah ini untuk menjadi sebuah industri. Tapi kalau sudah bisa memaksimalkan tanaman ini, insya Allah yang terbaik lah. Walaupun di pandemi seperti ini, buah yang lain atau profesi yang lain pada berteriak gulung tikar, alhamdulillah buah naga malah sampai sekarang malah ya itu tadi seperti yang dibilang oleh Mas Halim tadi. Amin, 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 luar biasa. Wah, saya turut berbangga ini ketika ada 2 sosok petani yang mau dan berani menyampaikan bahwa di tengah pandemi kami, kira-kira begitulah, tidak terdampak. Kami tidak ada apa-apanya, masih tetap eksis akan menanam buah naga. Ini jarang disampaikan. Dan ini perlu menjadi percontohan loh bagi masyarakat kelompok yang lain. Entah itu petani atau pedagang dan segala macam. Mungkin pertimbangan alasannya berbeda-beda. Tetapi semangat dan optimisme yang harus dibangun. Kira-kira begitu. Saya salut. Nah, sampai-sampai kalau tidak salah tadi siang ya, ini menjadi hal yang penting dan momen yang penting. Seorang bupati datang di lokasi lahan buah naga di Purwoharjo. Ini bisa disampaikan ini, Mas Edi. Apa yang disampaikan bupati, artinya kan jenengan ini ada magnetnya gitu loh. Silakan diceritakan Mas Edi. Jadi gini, tadi itu memang kita ikut lomba kompetisi pelayanan publik. Jadi seperti Kabupaten Banyuwangi dan PLN itu melayani masyarakat tentang pelayanan kita terhadap kebutuhan lampu. Jadi itu inovasi yang diberikan para petani kabupaten untuk bisa memfasilitasi kita. Jadi kita ikut lomba itu dari 2.500 secara nasional. Itu dari semua pelayanan publik. Jadi kemudian kita dengan inovasi perlampuan ini kita sudah memasuki dari 2.500 itu kita masuk 100 besar. Dan insya Allah dengan survei lahan yang kita paparkan, yang memaparkan malah Bupati waktu itu sekitar 15 hari yang lalu, Bupati memaparkan tentang perlampuan ini secara nasional, dan kemudian tim juri independen ingin survei lokasi. Benar nggak yang dibilangin Bupati bahwa lampu itu bisa menghasilkan pembuahan di luar musim dan bisa mensejahterakan para petani di tengah pandemi.
Dan alhamdulillah tadi Bupati langsung juga datang ke lokasi kita, menyampaikan kepada nasional, oh ini loh hasilnya. Kita itu nggak bilang nggak apa namanya itu, nggak bohong, ada hasil gitu. Sampai saya ditanya sama panelis independen itu, Mas, apa yang manfaat dari perlampuan sebelum dan sesudah? Saya sampaikan, kalau sebelum saya menjadi petani buah naga yang tidak tanpa modernisasi perlampuan ini, dulu saya itu masalah beli mobil aja dulu saya berpikir, kebingungan bagaimana sih caranya beli mobil yang gitu. Dan sekarang alhamdulillah kita bukan lagi bingung bagaimana cari mobil, tapi sekarang kita bingung pilih merek mobil. Itu yang saya sampaikan. Mantap ini. Wah, ini saya saja sebagai masyarakat Banyuwangi mestinya insya Allah tetap semangat ya. Artinya apalagi Pemda, apalagi sampai Bupati Banyuwangi Ibu Kristiandani datang di lokasi petani buah naga, itu menjadi catatan yang luar biasa. Dan ora cemen-cemen gitu loh, apalagi tingkat nasional. Lomba tingkat nasional, ternyata Banyuwangi diperhitungkan. Salut. Ini harus menjadi percontohan ini. Yang saya salut juga, Bupati langsung datang ke lokasi hanya ingin melihat, memastikan benar-benar yang dibilang Bupati itu ada. Dan alhamdulillah hari ini pas metik, pas bunga mekar, semuanya momen ada di kebun saya hari ini. Wah, luar biasa ini. Tapi memang buah naga itu 1-2 kalimat ya Mas Edi, nanti pindah ke Mas Salim. Tidak mengenal musim ya, karena memang ada teknis yang dimiliki oleh petani buah naga Banyuwangi dengan penggunaan lampu-lampu itu ya, tidak mengenal musim ya. Buah naga itu bermusim bos, bermusim. Buah naga itu musimnya itu antara September sampai Maret, itu musim. Di situ harga akan sangat tidak bersahabat, yaitu di bawah 10.000. Di bawah 10.000 bisa 7.000, sampai nanti di bulan Desember dan Januari itu akan turun di bawah 4.000, bisa 3.000, 4.000 sekitar itu. Makanya di situ karena mengapa kok murah? Karena memang buah naga tidak diapa-apain pun berbuah, tanpa lampu pun juga berbuah, secara umum berbuah. Berarti kuota buah naga secara nasional Banyuwangi melimpah, dan tentu itu akan sangat berpengaruh di pasar. Iya. Maka dengan ada teknologi lampu yang kita nyalakan mulai Februari hingga September ini, insya Allah kita mendapatkan harga di atas up 10.000. Alhamdulillah yang hari ini bisa menyentuh di harga 20.000. Harga untuk saat ini berapa, Mas Edi? Hari ini 20.000-an, bos. 20.000 per kilo ya? Iya. Panenan bagaimana? Iya. Gimana? Panenan bagaimana? Apakah hari ini melimpah atau bagaimana? Memang sistem perlampuan itu begini, Bang. Mungkin yang lain bisa lah. Kalau yang dibilang oleh Mas Halim tadi, mungkin yang lain bisa meniru lampu, tapi mereka belum tentu bisa memaksimalkan. Lampu memang syarat utama dari pembuahan luar musim, tapi ada syarat-syarat tertentu yang bagaimana bisa memaksimalkan terus setiap bulan itu harus panen. Makanya di Purpanaba itu selalu saya memotivasi teruslah berproduksi, jangan sampai berhenti. Ayo genjot itu. Kita kalau di Panaba hal semacam itu sudah hal biasa, dan pasti orang-orang Panaba tiap bulan panen. Tapi untuk yang di luar Panaba tanpa ilmu dibarengi ilmu yang benar, mereka akan zong. Walaupun juga penyalaan lampu mereka teknik memakainya. Tapi dengan aplikasi atau perlakuan yang berbeda, saya yakin kekosongan akan terjadi. Paling cuma di awal perlampuan, lebat, kemudian seterusnya akan menurun. Dan ini yang terjadi pada saat ini. Iya, oke. Saya menuju Mas Salim. Ya Mas Salim, Anda menjadi petani kalau dibanding Mas Edi mungkin baru ya. Menurut Anda bagaimana prospek menjadi petani buah naga ini ke depannya? Sebetulnya berat juga ya yang harus saya jawab ini. Melihat antusias masyarakat, melihat
hasil yang diterima oleh petani buah naga sebelum-sebelumnya itu kan menggiurkan sekali ya. Sehingga berbondong-bondong petani padi, petani jagung, petani-petani lainnya, hortikultura itu mencoba untuk mengalihkan dirinya dari bercocok tanam yang sudah bertahun-tahun dengan komoditi lainnya, kemudian berubah menjadi buah naga. Artinya apa? Pasokan buah naga setiap tahunnya itu akan luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Akan bertambah, dan bertambah. Tapi bagi yang tidak memiliki pemahaman betul, yang hanya sekedar ingin coba-coba, ya akan mengalami zong tadi itu. Jadi Pak Bin harus tahu bahwasanya setiap tanaman itu memiliki hama, memiliki kelemahan ya. Jadi untuk buah naga ini kelemahannya ada banyak. Mulai dari kita tanam, mulai dari awal ya, tanam, ternyata tidak serius dia menanam, jadi sekedarnya saja. Akhirnya tanaman ini kena hama dia. Hamanya salah satunya pertama, satu, cacar, jamur ya. Itu bisa habis itu buah naga itu. Sulur-sulurnya itu bisa rusak. Berapa banyak lahan di Banyuwangi itu rusak buah naganya karena tidak intens, tidak fokus dia. Dia anggap sambilan. Sehingga hama-hama itu dengan mudahnya untuk menyerang tanaman tersebut. Itu satu. Kemudian ketika kita di luar musim menggunakan lampu, coba-coba nggak ngerti ilmunya, kemudian dihidupkan lampunya seenaknya sendiri tanpa ada SOP yang jelas, ternyata tidak berhasil. Jadi mereka melampu tapi nggak ada hasilnya. Memang awal-awal seperti yang dikatakan Mas Edi lebat, tapi setelah itu panenan yang keberapa dia langsung turun. Ditambah lagi dengan adanya cacar. Cacar itu ganas loh, jangan macam-macam dengan pertanian buah naga. Kalau enggak benar-benar intensif perawatannya, habis itu modal yang sudah kita keluarkan berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, lenyap begitu saja. Coba Pak Bin jalan-jalan ke daerah selatan itu, banyak buah naga dibongkar. Kenapa? Karena dia nggak intensif untuk merawatnya, dianggap sambilan buah naga itu. Kalau kami, petani naga Banyuwangi memang fokus untuk bertani tersebut. Satu, cacar. Dua, hama burung. Dulu, awal pertama kali saya tanam, nggak ada burung itu mencelok ke tanaman kami. Tapi setelah tahun kedua, tahun ketiga, burung berbondong-bondong pada rapat menuju ke lokasi kami untuk sarapan, makan malam, breakfast, lunch, dinner. Oh, kalau dinernya itu tikus, waspada tikus lagi. Jadi cacar, burung, tikus, bekecot, ada lagi. Wah, banyak guys, serius. Jadi jangan dianggap remeh. Bertani buah naga itu benar-benar susah gampang. Makanya kenapa yang berhasil bertahan buah naganya sampai saat ini pasti mendapatkan harga yang luar biasa. Ya. Jadi memang ya itu kendala-kendala ya yang saya katakan tadi awal-awal bahwa pasti ada keluhan-keluhan lah, meski itu kecil persentasenya. Siapapun yang bisa melewati ruang itu besar. Prosentasinya besar, jangan main-main. Oh, besar. Jangan main-main. Ya, tapi tetap diperhitungkan. Ada plan yang harus dikomunikasikan, dikoordinasikan. Ya mungkin ada semacam paguyuban atau mungkin ya kayak Panaba ini kan penting dibangun agar apa-apa yang menjadi kelemahan bagi petani satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Kira-kira begitu. Ya begitu ya Mas Edi ya, bisa ditambahin Mas Edi? Betul. Jadi begini, memang Panaba kita bentuk memang
bikin semacam sebuah keluarga petani buah naga. Jadi semuanya itu kita pelajari bareng-bareng, kita share bareng-bareng. Kalau yang dibilang Mas Halim tadi benar, memang kendala buah naga memang seperti yang dibilang oleh Mas Halim tadi. Tapi alhamdulillah di Panaba selalu kita bahas, selalu kita perhitungkan untuk masalah itu. Dan alhamdulillah persentase bisa kita tekan, kita bisa masalah tikus, hama-hama yang lain itu alhamdulillah kita sudah sangat sudah kita pelajari lah semuanya. Ya mungkin masih ada, tapi setidaknya sudah menurun sekali dari yang awal-awal kita didata. Dan di sini memang petani di Panaba itu kita tidak pelit ilmu sama sekali. Kita memang kita share, kita kalau seperti ini bagaimana, seperti ini langsung kita share ke anggota. Jadi mohon sekali untuk yang ingin menekuni turun ke buah naga, sebelum benar-benar turun pelajari dulu ilmunya. Karena sekarang buah naga tidak seperti di awal-awal tahun 2010-2011 yang begitu mudah sekali nanam dan panen. Untuk tahun ini ibaratnya seperti inilah, seperti kita ini. Cacar itu masuk ke Banyuwangi itu sekitar tahun 2016. Sebelum itu nggak ada cacar itu. Dan kemudian kita pelajari akhirnya ketemu. Saya malah teringat pada yang sekarang wabah yang terjadi pada bangsa ini seperti itu. Insya Allah nanti akan ya seperti inilah kehidupan, pasti akan terjadi sebuah penemuan-penemuan baru seperti yang Mas Halim tadi bilang. Kita ambil hikmahnya setiap kejadian, pasti nanti akan bermaham terbaik untuk selanjutnya. Selain itu Mas Bin, mungkin di antara di Panaba ini kita juga sering ya di acara Banyuwangi TV juga ya, kita memang selain belajar kita adalah sosial, yaitu untuk masalah acara kita yang berburu duawa itu. Jadi kita memang konsisten, ada sih sebenarnya kita ini seharusnya kita sudah bergerak lagi, berburu lagi, karena memang ada PPKM, kita untur setelah PPKM nanti kita berburu lagi. Ini memang bagaimana ya, jiwa sosial dari anggota Panaba ini luar biasa sekali. Mereka di tengah pandemi ini kita memikirkan masyarakat yang tentu menjerit dengan keadaan seperti ini. Dan alhamdulillah dengan kejadian ini petani buah naga tetap baguslah, tegar. Amin. Dan sekarang mendapatkan harga yang terbaik. Iya, luar biasa. Saya melihat sendiri memang ketika petani buah naga ya, terutama yang kelompoknya Panaba ini, saya melihat ketika dia tidak persoalan panen, tersenyum, harus berbagi. Saya seringkali melihat bantuan yang diberikan oleh Panaba kepada pada lain orang. Saya mendoakan sajalah, dan ini mudah-mudahan tayangan ini menjadi inspirasi lah kepada masyarakat. Amin. Agar tetap semangat. Saya melihat panjenengan ini yang dipancarkan adalah semangat yang luar biasa, optimisme yang luar biasa. Meski tadi itu ada persentase kecil ternyata besar, tetapi tidak dinampakkan oleh Cak Halim. Salut, luar biasa. Tentu penting diambil dalam tanda kutip itu menjadi motivasi diri bagi siapapun, baik pedagang, petani atau siapapun lah di Banyuwangi ini, di negara ini. Masih ada waktu 5 menit. Silakan, mungkin harapan-harapan yang mau disampaikan dari Cak Halim dulu, silakan Cak Halim sebelum kami tutup acaranya karena waktunya mepet. Silakan. Bagi petani buah naga, terus semangat. Jangan lupa di lingkungan kalian ada orang-orang yang memang itu jatah. Maksudnya dari harta kalian itu mereka punya jatah. Jangan lupakan mereka, oke? 2,5% atau 5%, terserah, monggo. Yang jelas jatah lingkungan kalian, sekeliling kalian, keluarga kalian yang jauh-jauh, tetangga kalian khususnya, tolong jangan kalian lupakan, ya, itu. Amin, amin, amin. Terima kasih. Monggo Mas Edi, ditambahin Mas Edi. Ya, yang jelas tetap semangat, teruslah berproduksi, yang
dan jangan sampai kita meninggalkan komoditi yang satu ini. Komoditi yang satu ini bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Karena memang umur buah naga adalah 30 tahun, tanpa nanam lagi, tiap bulan panen. Dan saya tetap sama yang dibilang oleh Mas Halim tadi, ingat di sekeliling kalian, masih banyak sekali yang perlu kita toleh. Jangan takut untuk memberikan sesuatu untuk di-share. Itu akan menjadi inspirasi yang lain. Dan tetap semangat. Oke, terima kasih Mas Edi, Mas Salim, waktunya malam ini bisa berbagi semangat kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV terutama, dan kepada siapapun yang melihat, terutama bagi petani buah naga. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi manfaat bagi semuanya. Terima kasih, saya tinggalkan. Selamat malam, nanti bisa ketemu lagi dalam acara yang sama. Selamat malam Mas Edi, Mas Salim. Oke. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi obrolan bengi malam ini dalam tema petani buah naga di tengah pandemi. Ada banyak yang disampaikan oleh para perwakilan petani buah naga di Banyuwangi ini. Selain optimisme, terus melakukan upaya baik, ada banyak yang harus dijadikan sebagai percontohan, semangat yang luar biasa bagi mereka semua. Itulah yang saat ini mungkin bisa saya sampaikan pemirsa. Lain kali kita ketemu lagi dalam program yang sama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.